Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 dari Studi Independen B7 PT Sitej IRP Indonesia. Di sini kami akan menjelaskan tentang migrasi data. Untuk anggota kelompoknya itu sendiri ada Helen dengan CP210, kemudian ada Ida Ambara CP212, ada Ina CP213, ada Maranata CP223, ada Hani CP208, dan Eriana CP203. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Helen. Nah, selanjutnya ada overview dari master data ini. Master data merujuk pada data utama yang digunakan untuk mendukung operasi bisnis dan sistem informasi dalam suatu organisasi. Data ini bersifat stabil dan seringkali digunakan secara konsisten di seluruh sistem dan aplikasi. Master data mencakup informasi yang mendefinisikan entitas dasar dalam bisnis seperti pelanggan, produk, pemasukan keuangan, dan lokasi. Master data dalam Odoo harus diimpor dengan urutan yang benar karena adanya keterkaitan antar data, antar modul yang saling bergantung. Misalnya pengaturan seperti COA, pajak, dan mata uang harus diimpor terlebih dahulu agar transaksi dan data lainnya dapat menggunakan pengaturan dasar yang tepat. Jika urutan impor tidak diikuti, bisa terjadi kesalahan konfigurasi seperti referensi yang hilang atau invalid, yang dapat mengganggu kelancaran operasional. Dengan mengikuti urutan yang benar, integrasi antar modul menjadi lebih lancar, mengurangi kesalahan, dan mempercepat proses implementasi ERP secara keseluruhan. Next. Lalu, mengenai perusahaan kami, dengan nama Dexon Company, perusahaan elektronik terkemuka di India yang bergerak dalam sektor manufacture dan penyediaan solusi teknologi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 93 dan berkantor pusat di Noida, Uttar Pradesh. Dixon dikenal sebagai salah satu contract manufacturer terbesar di India yang memproduksi berbagai produk elektronik untuk berbagai merek internasional dan lokal. Dixon Technologies memproduksi berbagai jenis produk, antara lain ada televisi, AC, mesin cuci, peralatan dan peralatan rumah tangga elektronik lainnya. Next, di sini ada role user. Yang pertama ada saya yang sebagai instalasi modul basic setup. Lalu ada Ida Ambara sebagai manufacturer, Ina Gumeta sebagai purchase dan juga grup dan login karyawan. Lalu ada Maranata sebagai inventory dan juga backup database. Yang kelima ada Hanik sebagai accounting 1 dan juga Ariana sebagai accounting 2. Untuk pembahasan saya, instalasi modul Odoo yang diperlukan untuk implementasi ERP di perusahaan manufacturer mencakup fitur-fitur utama seperti manajemen produksi, inventory, pembelian, penjualan, dan akuntansi. Modul manajemen produksi membantu mengoptimalkan proses produksi, perencanaan, dan pengendalian kualitas, sementara modul inventory memastikan pengelolaan bahan baku dan produk jadi secara efisien. Yang terakhir dari saya ada basic setup. Setelah berhasil membuat database untuk perusahaan dan menginstal modul-modul Odoo yang diperlukan untuk bisnis perusahaan, selanjutnya saya perlu melakukan konfigurasi dasar terhadap semua modal dengan cara mengaktifkan developer mode agar dapat menyesuaikan seluruh fitur. Halo Selanjutnya, semuanya, perkenalkan nama saya Helen Firma dengan CP210. Dan di sini saya berperan sebagai basic setup untuk membuat setup pada perusahaan manufacturer Dixon. Nah, jadi yang pertama adalah install modul. Modul-modul yang dibutuhkan di perusahaan manufacturer ini ada beberapa, yaitu ada modul accounting, di sini sudah ada, lalu modul inventory, setelah itu modul purchase, yang terakhir ada modul sales. Oke, langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Sebelum itu, kita setting dulu, aktifkan dulu developer mode biar bisa lihat peraturannya lagi. Oke, sebelum itu saya sudah masuk ke dalam akun saya. Jadi langkah yang pertama yaitu setup admin user. Cara setup admin user yaitu klik di bagian settings. Oke, untuk user di sini di bagian ini langsung di account script ya, preference. Bentar, access rights. Langsung scroll ke bawah. Lalu cari dulu multiple. Nah, ini klik manage multiple user, lalu manage package. Selanjutnya multiple stocks ini. Oke, lalu multiple warehouse sama udah cukup ini aja, simpan.
Oke, setelah setup admin user, selanjutnya adalah setup bahasa dan formatnya. Jadi, masuk ke setting, selanjutnya di bagian di bagian translation ini ada language. Ini kita bisa import, translation sama export. Saya langsung masukkan manual aja. Nah, di sini saya akan activate di bagian English. Di bagian ini separator formatnya 303 dan juga decimal ininya ya. Formatnya day, month, year. Lalu time formatnya adalah jam, menit, dan detik. Oke, sudah. Setelah itu activate dulu. Oke, sudah selesai. Selanjutnya adalah menambahkan data company. Untuk menambahkan data company ada di bagian ini, lalu klik companies, lalu klik bagian new. Karena di kelompok 10 kita mendapatkan perusahaan India, yaitu kami memiliki nama yaitu Dixon Company. Jadi Dixon Company ini merupakan perusahaan manufacturer, perusahaan yang bergerak di bidang manufacture asal India dan berkantor pusat di Noida. Langsung saja. Sesuaikan. Aku balik. Langsung aja di ini kan rupiah ya. Bentar. Oke, itu INR. Dari saya kayak cukup. Benar. Set account. Oke, cukup, simpan. Oke, setelah itu jangan lupa untuk bagian user tadi disesuaikan di beberapa role dimasukkan ke company Dixon. Nah, ini sudah masuk. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya yaitu setting modul accounting. Karena tadi udah di modulnya di activate semuanya. Tahap pertama yaitu konfigurasi modul accounting di bagian ini. Oke, masuk ke configuration, klik settings. Kita cari fiscal. Nah, fiscal localization ini untuk menambahkan COA, chart of account dari berbagai negara. Lalu ini udah package in India. Selanjutnya ada taxes. Tax ini pajak dalam sales order. Jadi ini otomatis kalau kita order di sales order, maka pajaknya akan mengikuti ini. Jadi terus purchase tax-nya juga kalau kita membuat purchase order, pajaknya akan otomatis masuk. Baik, selanjutnya adalah currencies. Nah, di bagian currencies ini main currency-nya pakai India. Nah, ini udah ada INR. Selanjutnya customer invoice, centang aja bagian ini sudah sesuai menurut saya. In colors Oke, next. Lalu ada customer payment. Customer payment ini pelanggan dapat membayar tagihan secara online di bagian invoice online payment. Terus untuk bagian nasabah ini nggak usah diklik karena ini hanya tersedia di Eropa. Terus di batch payment juga diklik. Terus sebenarnya nggak bisa karena kita harus pakai Odoo Enterprise. Bentar, cancel. Untuk QR codes kita menambahkan biar paymentnya bisa memakai QR. Lalu vendor bills, centang. Untuk vendor paymentnya juga bagian checks ini merupakan fasilitas pencetakan cek untuk membayar vendor. Lanjut, ini juga nggak perlu. Bagian ini udah. Nah, untuk bank and cash ini centang aja semuanya karena ini format. Oke, nggak perlu karena dia enterprise ternyata. Analytics-nya iya, terus udah. Kalau udah klik save. Oke, sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah di modul inventory. Klik aja di bagian inventory, lalu di bagian configuration, klik settings. Nah, untuk terkait
dengan akuntansi pergudangan, enable virtual perpetual inventory valuation di gudang agar setiap pergerakan barang dari suatu lokasi virtual ke lokasi fisik terjadi jurnal akuntansi otomatis sehingga dapat menghitung nilai persediaan secara real time, yaitu dengan cara masuk tadi di bagian inventory dan configuration. Setelah itu masuk kepada operation. Di operation ini kita dapat melakukan setting, klik pada package. Ini digunakan untuk meletakkan produk-produk dalam packing. Setelah itu warnings. Warning ini biar perusahaan mendapatkan peringatan. Ini biar mendapatkan peringatan pada partner. Terus reception. Ini nggak perlu. Batch transfer ini proses pemindahan dalam batch per worker. Terus picking policy ini apakah mengirim segera mungkin dengan back order atau mengirim semua produk sekaligus. Ini. Terus selanjutnya ada barcode scanner. Kita klik. Tapi ini enterprise jadi tidak perlu, nggak usah ya teman-teman. Delivery method. Terus selanjutnya unit of measure. Product of. Ini varian juga. Adanya atribut produk, misalnya ini nantinya ada warna, ukuran, dan lain-lain. Terus juga produk packaging ini untuk mengelola packing produk karena kita kan tipenya perusahaannya manufacturer. Terus harus ini klik, terus pakai ini juga. Nah, cost-nya perlu. Terus juga perlu load sama serial number. Oke, saya pikir untuk bagian inventory cukup. Klik save. Selanjutnya adalah konfigurasi di modul sales. Untuk melihat setting-settingnya ada konfigurasi modul sales, yaitu kita dapat masuk ke dalam menunya dulu di modul sales. Lalu klik configuration, lalu klik settings. Untuk configuration di sales ini ada beberapa, yaitu di produk katalog. Ini ada variants, yaitu apakah kita akan menjual varian produk, misalnya ukuran, warna, dan lain-lain. Terus ada deliver content by email. Ini kita bisa menambahkan informasi tambahan, misalnya link mengenai produk yang ada dalam tagihan. Lalu varian grid entry, ini biar menambahkan beberapa varian pemesanan yang berasal dari grid. Lalu pada bagian pricing, kalau customer item ini free sign up. Terus diskon dulu ya, biar di e-commerce nanti kita bisa nambahin di diskon. Terus price list, kita bisa lakukan setting biar harga per produk berbeda. Dan juga di margins, ini informasi margin harga jual ditampilin nantinya. Terus diskon juga perlu. Terus di bagian quotation and orders, rasa ini cukup, udah nggak usah data ketik. Terus shipping ininya delivery method diaktifin untuk menambahkan metode pengiriman yang akan dibuat nantinya. Terus invoicing policy, untuk bagian ini tagihannya bisa berdasarkan apa yang telah dipesan atau apa yang telah dikirimkan. Kalau dari saya, invoice dari yang dipesan aja. Terus down payment-nya pakai standar delivery. Udah cukup, save. Selanjutnya di modul purchase. Untuk konfigurasi ini kita bisa masuk ke modul purchase di configuration, lalu di bagian settings. Oke, untuk bagian ini di modul purchase ini cuma dikit ya teman-teman, beberapa aja. Kalau dari saya, klik bagian purchase order approval. Ini biar manajer, ini nantinya meminta manajer untuk menyetujui pemesanan di atas nilai minimal. Ini saya bikin minimalnya saya aja ya. Kebanyakan kali 10 rupiah. Nah, terus warnings ini biar nantinya ada peringatan berkaitan pemesanan untuk produk atau vendor. Terus confirm orders, biar order yang sudah dikonfirmasi tidak dapat diedit. Tapi menurut saya nggak perlu. Lalu invoicing, pada bagian invoicing ini kita dapat melakukan setting, ada dua, ada ordered quantities sama received quantities. Untuk bill control ini, pada bagian order quantities, tagihannya berdasarkan jumlah yang dipesan. Kalau yang ini, tagihannya berdasarkan jumlah yang diterima. Menurut saya, ini, pada bagian received quantities. Order aja deh, biar nggak terjadi kesalahan nantinya. Terus, di true matching, nggak perlu. Variance, udah ada. Ini juga.
Udah klik save. Nah, teman-teman, di sini selanjutnya saya akan melakukan import data untuk bagian master data companies, dan nantinya saya akan melakukan import nama-nama perusahaan, data-data perusahaan, terutama jika perusahaan itu multi-company, yaitu ada di bagian settings. Lalu di sini ada user and companies, klik bagian companies. Sebelumnya saya sudah mencoba import, saya akan mempraktikkan bagaimana cara importnya, yaitu di bagian, di bagian settings ini ada grid ini, klik di import record, lalu bagian upload file, di bagian download, karena saya menyimpannya di download. Nah, ini ada company, sudah saya download, klik open. Tunggu dulu, setelah itu kita lakukan tes. The file is already exist. Nah, karena saya sudah, sebenarnya ini bisa, tapi ada merah soalnya saya sudah import. Dia ada peringatan merah soalnya saya sudah import. Nah, ini adalah hasil dari import file data company. Ini ada PT kita, terus ada juga PT BCD, BCC. Oke, sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh lain. Terima kasih. Kemudian untuk manufacturing, untuk job desk-nya itu sendiri ada import bill of material, import work center, import operation, dan import manufacturing order. Untuk bill of material atau daftar bahan baku adalah dokumen penting dalam proses manufaktur yang merinci semua bahan, komponen, subkomponen yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk. Work center adalah area atau stasiun kerja dalam proses manufaktur di mana aktivitas spesifik dilakukan, seperti pemotongan, pengalasan, perakitan, atau pengecatan. Kemudian untuk operation adalah bagian dari modul manufaktur yang membantu perusahaan dalam mengelola seluruh aspek proses produksi. Modul ini memberikan fitur-fitur yang memungkinkan perusahaan untuk merencanakan, melacak, mengendalikan produksi secara efektif dari awal hingga akhir. Untuk manufacturing order adalah perintah produksi yang digunakan untuk memulai, melacak, dan menyelesaikan proses pembuatan produk. Manufacturing order berfungsi sebagai pusat kendali produksi, mengatur seluruh proses yang terlibat dalam membuat produk berdasarkan bill of material atau routing yang sudah ditetapkan. Halo semuanya, perkenalkan saya Diambara Khairunisa. Di sini saya sebagai manufacturing. Untuk job desk-nya itu sendiri adalah import master data, yaitu bill of material, work center, operation, dan manufacturing. Yang pertama kita login terlebih dahulu. Kemudian masuk ke modul manufacturing. Nah, ini kita ubah dulu menjadi Dixon Company. Kemudian ke bagian di sini kita akan mengimport terlebih dahulu untuk bill of material ke produk. Habis setelah itu klik bill of material. Nah, klik bagian ini, kemudian import report, upload file. Di sini kita pilih untuk bill of material yang tadi sudah kita buat. Kita tes terlebih dahulu. Nah, ini sudah valid, kemudian kita import. Nah, ini sudah masuk. Untuk bill of materialnya ada heating element, kabel dan konektor, PCB control, relay, casing luar oven, thermal fuse, lampu oven. Kemudian untuk work center kita pergi ke configuration, work center, import report, upload file. Untuk work centernya open, kemudian kita tes. Ini juga sudah valid, kemudian kita klik import. Ini sudah berhasil untuk diimport. Kemudian untuk operation, configuration, kemudian di sini kita import dan upload file yang sudah kita buat tadi. Kita tes terlebih dahulu. Nah, ini sudah valid, kita import. Nah, di sini sudah terlihat untuk operationnya ada heating element, kemudian ini ada kabel dan konektor, ada PCB control, relay, casing luar oven, thermal fuse, lampu oven. Ini untuk work center-nya juga durasi
computation-nya dan durasinya. Kemudian yang terakhir untuk manufacturing order, kita pergi ke operation, kemudian pilih manufacturing order. Import, sudah valid, kita import. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Mungkin cukup sekian video dari saya. Bisa dilanjut untuk role yang lain. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu terkait purchase, di mana untuk job desk purchase ini yaitu melakukan import data, diantaranya ada data vendor, vendor price list, dan outstanding purchase order, lalu melakukan create group dan login karyawan. Next. Nah, pada import data purchase ini, diantaranya ada data vendor, di mana master data vendor ini merupakan isi dari data vendor mulai dari name, address, text ID, phone, mobile, email, website, dan lain-lain. Nah, pada Odoo, kita dapat membuat master data secara manual ataupun melakukan import file dengan format CSV ataupun Excel. Apabila data tersebut banyak, maka disarankan untuk melakukan import file. Selanjutnya ada price list, merupakan harga yang disepakati oleh user dan supplier atas suatu produk dalam kurun waktu tertentu. Price list terintegrasi dengan purchase order, sehingga harga dalam purchase order ini menjadi otomatis terisi ketika sudah dipilih vendor dan produknya. Lalu ada outstanding purchase order, adalah purchase order yang belum dikirim oleh vendor ataupun belum direalisasikan, sehingga nantinya pembelian tersebut belum menambah stok perusahaan. Nah, dalam implementasi ERP, data outstanding purchase order ini harus diimport sehingga dapat dilakukan penerimaan barang ketika barang dikirim oleh vendor. Oke, untuk tahap selanjutnya yaitu terkait dengan purchase, di mana pada bagian purchase ini akan dijalankan oleh saya, Ina Gumeta. Baik, langsung saja saya akan masuk pada Odoo 17. Nah, di sini saya telah masuk pada Odoo. Kita langsung saja pergi ke mode purchase melalui dashboard. Lalu untuk import data yang pertama yaitu terkait data vendor. Kita pilih pada bagian order, lalu klik vendors. Nah, di sini sudah ada, sebelumnya telah ada file terkait dengan vendor, di mana terdiri dari name, sequence, email, dan website link. Nah, di sini saya akan melakukan import data, yaitu kita klik pada icon gear ini, lalu pilih import records. Kita langsung saja melakukan import file. Caranya dengan mengklik pada upload file, lalu kita pilih file yang akan diimport. Di sini ada file vendor. Nah, berikut sudah di file telah dilakukan import. Di sini terdapat name, sequence, email, dan website link sesuai dengan yang ada pada Excel tadi. Kita lakukan tes. Nah, di sini terdapat everything seems valid. Nah, berarti file tersebut sudah berhasil. Sudah tidak ada lagi kendala untuk dilakukan import. Coba kita klik import. Nah, berikut merupakan vendors yang sudah berhasil dilakukan import. Untuk selanjutnya yaitu melakukan import data pada price list vendors. Caranya klik pada bagian configuration lalu pilih vendor price list. Untuk vendor price list ini merupakan harga yang disepakati oleh user dan supplier atas suatu produk. Nah, saya sudah memiliki file atau data dari vendor price list ini. Kita lihat apa saja isinya, yaitu ada vendor name, product template, vendor product name, vendor product code, price, quantity, hingga sampai delivery lead time. Nah, kita lakukan import data, caranya sama seperti sebelumnya. Kita pilih pada icon gear, lalu klik import record. Dan selanjutnya langsung saja kita upload file. Lalu pilih file yang akan diimport. Di sini terdapat file price list vendor. Lalu di sini sudah masuk, sudah berhasil diimport. Sama ya seperti file sebelumnya, sudah masuk semua vendor, product template, vendor product name, vendor product code, price, hingga delivery lead time. Selanjutnya kita coba tes apakah sudah sesuai. Nah, di sini everything seems valid. Berarti data tersebut telah sesuai semua dan sudah bisa dilakukan import. Langsung saja kita klik import. Nah, sudah berhasil 8 vendor price list yang sudah dilakukan import. Nah, untuk price atau satuan harganya ini yaitu India Rupee ya. Kenapa? Karena ini merupakan perusahaan decent company, merupakan perusahaan dari India, maka satuan harganya pun dalam currency India, yaitu Rupee. Nah, maka
import data terkait vendor price list telah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan import data terkait purchase order. Kita kembali pada purchase. Nah, dengan purchase order, di mana ini harus diimport sehingga dapat dilakukan penerimaan barang ketika barang dikirim oleh vendor. Nah, kita coba buka file purchase order terlebih dahulu. Di sini terdapat order reference, vendor, order deadline, source document, order line product, name, quantity, unit of measure, dan unit price. Baik, kita langsung saja melakukan import data. Caranya sama, klik icon gear, lalu pilih import records. Langsung saja kita lakukan import file dengan mengupload file. Di sini saya pilih file terkait dengan purchase order. Nah, di sini sudah berhasil dilakukan import. Di sini terkait dengan name produk ya. Ini terkait produk. Oke. Selanjutnya kita coba tes apakah telah sesuai. Nah, di sini everything seems valid. Berarti sudah sesuai, data tersebut sudah berhasil. Kita langsung saja klik import. Nah, sudah berhasil ya, tiga macam purchase order yang sudah dilakukan import. Nah, di sini kita coba buka satu ya. Ini dalam currency rupiah. Nah, kita coba buka satu. Di sini terkait dengan P00013. Yang ini PT Metalik. Selanjutnya produknya ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 produk, 1, 2, 3, ada 6 produk. Sudah sama ya. Lalu unit price-nya dan selanjutnya di sini terdapat total. Dalam currency-nya rupiah. Oke. Kita kembali. Untuk import data terkait dengan data vendor, price list vendor, dan purchase order telah selesai. Selanjutnya di sini saya akan melakukan job desk berikutnya, yaitu terkait create group. Di sini langsung saja buka dashboard lalu pilih settings. Nah, di sini terdapat user and company. Nah, berhubung di sini belum ada grup, kita aktifkan terlebih dahulu developer mode untuk memunculkan grup. Lalu buka kembali settings, pilih user and company. Nah, di sini sudah muncul grup, selalu kita pilih dan klik new terkait purchase. Oke, kita pilih name-nya, saya akan buat Dixon Company saja. Dixon Company 10 saya buat karena kelompok 10 ya. Nah, pada bagian users ini kita tambahkan siapa saja yang menjadi staff purchase ini. Coba di sini saya akan mencoba menambahkan administrator dan saya coba tambahkan Helen juga. Lalu pilih select. Nah, sebetulnya tujuan dari grup ini adalah untuk memudahkan kita melakukan proses purchase ini gitu. Jadi, yang tergabung dalam grup ini ialah orang-orang yang berkaitan dengan purchase tersebut. Saya langsung saja save. Oke, kita kembali. Dan saya akan coba login. Helen 1. Nah, di sini saya sudah berhasil login karyawan. Kita coba buka purchase. Nah, di sini sudah bisa melakukan pengecekan pada pada request for quotation. Selanjutnya kita coba lihat vendor. Nah, di sini bisa dilakukan lalu vendor price list. Jadi karyawan purchase bisa melakukan pengecekan di sini, gitu. Bisa melakukan aktivitas terkait purchase. Oke, cukup sekian penjelasan terkait purchase. Terima kasih. Selanjutnya adalah inventory. Nah, adapun pembahasan dari inventory adalah yang pertama membuat unit of measure atau UAM, kemudian produk kategori, yang ketiga produk, keempat inventory adjustment, dan yang terakhir backup database. Nah, yang pertama UOM adalah sebuah fitur yang memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan dan mengkonversi satuan produk sehingga memudahkan dalam proses penjualan, pembelian, dan pengelolaan inventory. Yang kedua adalah produk kategori, yaitu cara untuk mengklasifikasikan produk-produk ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan karakteristik atau atribut yang sama, misalnya kategori elektronik, pakaian, makanan, dan sebagainya. Selanjutnya ada produk, yaitu mendefinisikan secara rinci setiap produk yang dijual, termasuk nama, deskripsi, kategori, unit pengukuran, harga jual, harga beli, dan gambar produk. Inventory adjustment atau penyesuaian inventaris adalah sebuah fitur yang memungkinkan pengguna untuk memperbarui jumlah stok produk secara manual. Ini bisa dilakukan ketika ada perbedaan antara jumlah stok yang tercatat di sistem dengan jumlah fisik produk yang sebenarnya di gudang.
Selanjutnya ada backup database, yaitu proses pembuatan salinan lengkap dari semua data yang tersimpan dalam database Odoo. Data ini mencakup informasi penting seperti data pelanggan, produk penjualan, pembelian, inventory, dan pengaturan sistem lainnya. Salinan ini disimpan secara terpisah sehingga jika terjadi masalah pada database utama seperti kerusakan, kehilangan data, atau serangan malware, pengguna dapat memulihkan data tersebut dari backup. Selanjutnya, Maranatha Nababan akan berperan sebagai staff inventory. Nah, adapun tugas saya adalah untuk meng-create UOM atau Unit of Measure, kemudian yang kedua adalah melakukan create product kategori, kemudian yang ketiga adalah data product, dan yang terakhir melakukan inventory adjustment. Nah, pertama-tama sebelum masuk ke Odoo, saya telah menyediakan atau menyiapkan data di sini. Ada 4 data yang akan digunakan nantinya, dan ini merupakan data yang akan diimport ke dalam Odoo untuk UOM. Nah, langsung saja kita masuk ke Odoo. Nah, di bagian Odoo ini, kita masuk ke modul inventory, kemudian pilih configuration, dan masuk ke UOM categories. Nah, pada bagian icon gerigi di sini, kita bisa klik, kemudian pilih import record. Selanjutnya, pilih upload file, dan upload file UOM yang telah disediakan tadi. Kita pilih. Selanjutnya di sini sudah otomatis terisi untuk kode fieldnya, kemudian untuk bagian tipe dan rasio kita kosongkan saja. Selanjutnya bisa kita klik tes terlebih dahulu. Nah, jika sudah keterangannya everything seems valid, kita bisa langsung klik import. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan kategori produk dengan cara mengklik kembali configuration, kemudian masuk ke produk dan produk categories. Nah, di sini kembali seperti tadi, kita klik icon gerigi, kemudian klik import record. Nah, untuk datanya sendiri saya sudah siapkan di sini. Nah, ini data yang akan dimasukkan nanti. Kita kembali ke Odoo, kita klik upload file. Kemudian pilih produk kategori. Kemudian klik tes. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Untuk keterangannya everything seems valid. Kemudian bisa kita klik import. Nah, selanjutnya kita akan melakukan import data produk. Nah, untuk mengimport datanya, kita klik produk, kemudian produk lagi. Nah, selanjutnya klik icon gerigi, kemudian klik import record, upload file. Di sini untuk data produknya sudah saya siapkan dalam bentuk Excel. Kita akan import data ini kepada Odoo-nya. Nah, di sini kita klik upload file, kemudian pilih data yang telah disiapkan tadi. Nah, di sini untuk fieldnya sendiri juga sudah otomatis terisi. Kita dapat langsung untuk mengklik tes. Nah, jika keterangannya sudah everything seems valid, kita klik import. Selanjutnya kita akan melakukan inventory adjustment. Nah, di sini juga sudah disediakan datanya. Nah, ini data yang akan diimport ke dalam Odoo. Selanjutnya di bagian modul inventory, kita klik operation, kemudian pilih physical inventory. Nah, di sini ada icon gerigi, kita klik. Kemudian kita klik import record. Klik upload file. Dan pilih file yang telah kita buat tadi. Kemudian di sini bisa langsung kita klik tes. Kemudian jika sudah everything seems valid, kita klik import. Nah, di sini sudah berhasil terimport ya teman-teman untuk data inventory adjustment-nya. Selanjutnya di sini kita coba ekspor untuk semua data inventory adjustment-nya. Kita klik action, kemudian pilih export. Nah, di bagian field to export ini, kita sesuaikan dengan isian field yang tadi ya teman-teman. Jadi, selain dari field yang tadi itu, kita hapus saja. Nah ini ya teman-teman, untuk fieldnya sudah disesuaikan dengan field di awal tadi. Kemudian dapat langsung kita klik export. Pilih export formatnya teman-teman. Apakah berbentuk Excel atau CSV. Dan di sini saya pilih Excel saja. Kemudian kita klik export. Oke, di sini kita coba buka filenya. Nah, ini dia ya teman-teman untuk hasil filenya. Nah, jadi di sini untuk adjustment-nya, semua produk yang kita miliki ini kuantitinya adalah 0. Nah, sedangkan tadi waktu kita melakukan upload import produk, di sini quantity yang di counted itu
bervariasi ya teman-teman, ada yang 1.500. Nah, ternyata setelah kita melakukan inventory adjustment, produk yang kita miliki itu kuantitasnya masing-masing hanya 0. Kemudian di sini, nah ini kan hasil dari inventory adjustment-nya adalah 0, maka ini kita akan copy, kemudian kita pindahkan ke salinan quantity tadi, karena data yang benar adalah 0. Nah, kemudian kita klik save. Selanjutnya di sini setelah kita mengubah data quantity-nya, kita import kembali data ini ke dalam Odoo. Nah, di sini kita close dulu. Kemudian kita klik icon gerigi, kemudian import record lagi. Selanjutnya upload file. Kita klik tes. Oke. Kita klik import. Ini udah berhasil terimport ya teman-teman untuk data terbarunya. Selanjutnya saya akan menampilkan cara untuk membuat ataupun melakukan backup data. Di sini kita logout terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada database. Kita klik select, kemudian scroll ke bawah. Nah, ini ada manage database. Nah, kita cari database-nya sesuai dengan nama database kita. Nah, ini ya teman-teman. Nah, jadi kalau mau membackup, kita hanya tinggal klik bagian backup di sini. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Handiatul Halimah, NIC CP208. Di sini saya berperan sebagai accounting 1 yang memiliki tugas untuk melakukan import chart of account, menghapus chart of account, import jurnal, import bank account, dan import data bank account. Untuk import chart of account atau COA adalah daftar akun-akun yang digunakan dalam sistem akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan. Proses ini melibatkan import daftar akun-akun penting untuk memfasilitasi pencatatan transaksi dalam Odoo 17. Selanjutnya, menghapus chart of account. Menghapus chart of account ini diperlukan jika terdapat kesalahan pada COA yang diimport sebelumnya atau jika ingin mengganti COA dengan yang baru. Menghapus COA lama juga bisa menghindari duplikasi dan menjaga keakuratan data akuntansi. Import jurnal. Jurnal sendiri adalah catatan harian transaksi keuangan yang terjadi dalam bisnis. Setiap transaksi biasanya dicatat dalam jurnal khusus seperti jurnal penjualan, jurnal pembelian, atau jurnal kas. Import jurnal ini bertujuan untuk memasukkan daftar jurnal ke Odoo agar transaksi keuangan dapat dicatat dengan rapi. Kemudian import bank account. Bank account atau rekening bank adalah rekening yang digunakan untuk menyimpan atau mentransfer dana perusahaan. Proses ini melibatkan import data rekening bank yang terkait dengan akun perusahaan di Odoo. Kemudian untuk import data bank account adalah proses untuk memasukkan data spesifik terkait bank. Data ini berguna untuk memperbarui atau menambahkan informasi rekening bank yang lebih rinci di Odoo. Import data bank account. Langsung saja kita implementasikan di Odoo 17. Di sini saya sudah login menggunakan akun accounting 1 pada database O17 migrasi kelompok 10. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu melakukan unlink COA atau chart of account pada Odoo. Jika modul setting, kemudian pada bagian teknikal pilih company property, cari pada bagian search bar account, kita lakukan duplicate terlebih dahulu. Buka bagian account receivable. Pada bagian value kita bisa mengkosongkan bagian ID. Lakukan kepada semua data account. Kemudian unlink COA pada taxes. Kita pergi ke modul accounting, kemudian pilih configuration, bagian accounting pilih taxes. Setelah melakukan unlink COA pada taxes, saya juga telah melakukan unlink COA pada jurnal. Selanjutnya yaitu menghapus COA bawaan Odoo. Di sini saya telah melakukan penghapusan COA pada bawaan Odoo. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan import COA. Master data COA yang saya gunakan terdiri dari 3 kolom yaitu kode, name, tipe, dan reconcile. Pada bagian service, klik import record, kemudian upload file. Pilih file import data COA. Di sini ditampilkan kolom yang ada pada data COA
yang kita import. Sebelum import, kita tes terlebih dahulu apakah data sudah valid atau belum. Jika terdapat informasi everything seems valid, artinya data yang akan kita import sudah valid, lalu klik button import. Maka COA yang kita import tadi akan muncul di halaman utama COA. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu melakukan import jurnal. Pada modul accounting, pilih configuration, lalu jurnal, pilih bagian service, pilih import record, lalu upload file. Di sini saya sudah menyediakan data import jurnal, klik open. Jurnal yang akan kita import terdiri dari 4 kolom yaitu sequence, jurnal name, tipe, dan shortcode. Sebelumnya kita akan tes terlebih dahulu. Di sini sudah muncul keterangan everything seems valid, lalu kita lakukan import jurnal. Jurnal yang kita import tadi akan muncul di halaman utama jurnal. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan import bank account, buka modul kontak, pilih configuration, lalu pilih bank. Pada bagian service, pilih import record, kemudian upload file. Masukkan file data import bank account, klik open, lakukan tes. Di sini muncul beberapa error. Kita lakukan cek atribut terlebih dahulu. Ternyata di sini untuk ID tidak perlu dimasukkan. Kita lakukan import ulang. Kemudian lakukan tes lagi, maka sudah muncul informasi everything seems valid. Kemudian kita lakukan import data bank account, dan data bank account telah berhasil diimport. Selanjutnya kita akan melakukan import data bank account. Pada bagian configuration, pilih bank account, kemudian pilih import record, upload file, masukkan import bank account. File tadi berisi 6 kolom yang terdiri dari ID, account number, bank, kode, account holder, dan name. Kita lakukan tes terlebih dahulu. Di sini muncul error. Kita perbaiki dulu file yang akan kita import. Setelah file data dari bank account sudah diperbaiki, kita lakukan import record ulang. Lakukan tes terlebih dahulu untuk menguji kevalidan. Di sini sudah tertera everything seems valid, artinya file yang akan kita import sudah valid. Kemudian lakukan import file. Maka data dari bank account yang kita import tadi sudah tertera pada halaman utama bank account. Cukup sekian tugas saya sebagai accounting 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh role selanjutnya. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu accounting 2 yang memiliki job desk, yaitu yang pertama import account beginning balance, yang kedua multi currencies, yang ketiga yaitu import master data text, dan yang keempat yaitu hasil financial report. Next. Untuk beginning balance adalah saldo awal yang ada di awal periode akuntansi tertentu. Ini adalah jumlah saldo dari akun tertentu yang dibawa dari akhir periode sebelumnya. Saldo awal ini bisa mencakup aset, liabilitas, ekuitas, atau akun-akun lainnya tergantung pada jenis laporan yang sedang disusun. Next. Yang kedua yaitu multi currencies, atau biasanya disebut dengan sistem atau fitur yang mendukung penggunaan berbagai mata uang dalam satu platform atau lingkungan bisnis. Ini biasanya digunakan dalam konteks akuntansi, perdagangan, atau keuangan untuk menangani transaksi lintas negara, di mana perusahaan berinteraksi dengan pelanggan, vendor, atau mitra dari berbagai negara dengan mata uang berbeda. Untuk bagian multi currencies ini menggunakan mata uang India yaitu INR. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu import data text, atau biasanya disebut dengan pajak, adalah kontribusi wajib. Fitur accounting menyediakan dukungan yang kuat untuk pengelola pajak atau teks itu sendiri, dengan berbagai fitur otomatisasi dan konfigurasi yang memudahkan perusahaan dalam menangani perpajakan. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu hasil financial report. Di sini nanti akan ada hasil finansial yaitu berupa 4. Yang pertama yaitu balance sheet atau neraca dalam modul accounting. ODO adalah laporan keuangan yang menampilkan posisi keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu. Dalam ODO sendiri, balance sheet ini bisa diakses secara real time dan mencerminkan data langsung dari transaksi yang telah dicatat dalam sistem. Fitur balance sheet di ODO accounting mencakup beberapa kemampuan yang mendukung analisis dan pelaporan yang lebih mudah dan akurat. Next. Yang kedua yaitu general ledger, atau biasanya disebut dengan buku besar dalam accounting. Salah satu komponen utama yang menyediakan informasi komprehensif tentang seluruh transaksi keuangan perusahaan, atau menyajikan catatan lengkap tentang aktivitas keuangan dalam akun-akun perusahaan yang menyakup pendapatan, biaya, aset, liabilitas, dan ekuitas. Next.
Untuk yang ketiga yaitu profit and loss. Untuk profit and loss sendiri yaitu statement atau laporan laba rugi dalam ODO adalah laporan keuangan yang menampilkan pendapatan, biaya, dan keuntungan atau kerugian perusahaan selama periode tertentu. Fitur profit and loss di ODO accounting sendiri menyediakan alat yang sangat berguna bagi perusahaan untuk melacak kinerja keuangan mereka secara real time dengan berbagai opsi kustomisasi dan analisis. Untuk profit and loss sendiri itu tergantung dalam pengelolaan keuangan atau mungkin transaksi pada periode itu tersebut. Next. Dan yang keempat yaitu trial balance adalah laporan keuangan yang mencantumkan saldo dari setiap akun dalam buku besar pada akhir periode akuntansi tertentu. Fungsinya adalah untuk memastikan bahwa jumlah total saldo debit sama dengan jumlah total saldo kredit yang menunjukkan bahwa pembukaan telah dilakukan dengan benar. Jadi untuk trial balance sendiri yaitu mencocokkan pada bagian debit sama kredit. Biasanya untuk akun debit sama kredit itu harus balance atau mungkin harus sama. Jika terjadi ketidaksamaan itu nanti akan pengaruh pada profit and loss tersebut. Riana Serayu dengan nomor NIC 203. Di sini saya dari kelompok 10 migrasi yang mempunyai user accounting 2. Kita login terlebih dahulu. Kemudian pada bagian ini kita ganti ke Dextion. Setelah itu kita ke bagian accounting. Setelah accounting kita ke bagian journal entries. Setelah itu kita ke bagian import record, upload file. Kita ke bagian accounting 2 yaitu import data beginning balance. Kita open, kita tunggu dulu sampai loading file. Kemudian kita tes terlebih dahulu. Untuk tes ini dipergunakan apakah jurnal yang didata sudah sesuai atau belum. Jika ada tanda everything seem valid, jadi untuk jurnal tersebut sudah valid, kemudian kita lakukan import. Jobdesk yang kedua yaitu multi currency, yang dimana untuk menyajikan laporan untuk transaksi yang dilakukan dengan mata uang asing. Kemudian yang pertama itu di menu configuration, kemudian setting, kita cari pada bagian currency. Nah untuk currency-nya ini harus INR. Kenapa kok INR? Karena ini mata uang asing yaitu mata uang India yaitu INR. Setelah itu kita ke menu configuration, kita ke menu text. Ini adalah job desk ketiga dari accounting 2 yang dimana yaitu import master data text atau mengimpor data pajak. Kita klik pada bagian ini, kemudian import record, upload file. Kita open, kita tunggu loading, kemudian setelah itu kita tes. Nah, everything seem valid ini menandakan bahwasanya file tersebut sudah valid, atau mungkin jurnal yang ada pada import text tadi sudah ada atau mungkin sudah selaras dengan apa yang sudah diimport di awal tadi. Kemudian setelah itu kita import. Nah, di sini 6 record successful imported. Jadi untuk 6 jurnal tadi sudah terimport. Yaitu PP23. Kita scroll ke bawah. Nah, untuk ini sudah diimport. Job desk yang selanjutnya yaitu hasil financial report. Kita ke bagian dashboard. Kemudian kita ke bagian report, ke bagian balance sheet. Setelah itu kita klik print. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, seperti ini untuk financial reportnya. Kemudian kita kembali ke ODO, kita klik X, kemudian setelah itu kita ke bagian reporting, kita ke general ledger atau biasa disebut dengan buku besar, kita klik print,
Setelah itu, setelah ini untuk include in detail balance kita centang, start date-nya kita seperti ini, kemudian untuk akunnya yang digunakan semuanya, kemudian kita print. Pada bagian ini untuk partnernya kita klik Dixon Company, kita coba kita print, kita lihat terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu kita cek pada bagian loss and glaze, profit and loss, kemudian kita print. Nah, seperti ini. Setelah itu di bagian trial balance kemudian setelah itu kenapa dari hasil finansial dan lainnya belum ada angka, itu karena untuk bagian vendor pre-slice belum terimport. Sekian yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.